kembali bisa duduk di Masjid Al-Ittihad, yang insya Allah pertemuan kita ini menjadikan pertemuan yang penuh dengan keberkahan, karena kita akan melakukan suatu amal, melakukan suatu kajian yang tidak ada lain dan yang kita ingin apa kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin, dengan izin Allah pagi ini kita akan mengkaji, mempraktekkan sambil menunggu kehadiran yang lainnya. Sengaja saya tak mau terlalu lama karena kita akan membutuhkan cukup ekstra waktu dan ekstra tenaga. Ya, jadi insya Allah saya usahakan secepat mungkin sehingga sebelum datang. Insya Allah. Ada tulis. Siapkan masuk ya, terus udah dibilas lagi, paling dikeringin aja. iya. Baik ya, nah gulingkan. Miring. Nah, tolong di sini bagian sini perhatikan ya. Sekali lagi antum yang ada di sebelah sini perhatikan, kalau ada aurat terbuka langsung saya dikasih tahu. Perhatikan ya. Saya selalu sampaikan tidak boleh terbuka auratnya, maknanya antara pusar dan lutut harus tertutup. Sekarang silakan, ada dua orang yang pegang ini kayak tadi. Minta tolong biar nggak modal mandir Pak, ini panci ini tetap aja. Satu lagi Bu, bisa minta tolong? Satu lagi. Silakan. Ya. Ya. Lama. Begini. Mungkin begini. Sudah sebelah sini. Begini. Nah, coba perhatikan ya. Antum perhatikan, silakan. Tiga pelan. Nah, kelihatan nggak auratnya? Enggak. Dia antum begini. Ini bukan. Nah. Mau nanya, auratnya kelihatan nggak? Ya, silakan. Siram begini. Ya, terus. Cepat. Ya, langsung balikin lagi. Balikin lagi. Ya, pelan-pelan. Nah, kalau ini kan tidak. Silakan. Nah. Sekarang bagian Pak Babang sama Ustadz untuk bantu kaki ditaruh ya. Di kaki kiri sini angkat. Nah, sebentar sebelum nah ini dibenerin dulu. Nah, untuk apa? Ketika dibalikkan auratnya tidak. Silakan Pak Babang. Biar saya. Ini. Ya. Antum lihat auratnya kelihatan nggak? Enggak, lihatin aurat ini kan auratnya nih. Ini kelihatan. Jadi tetap harus tertutup. Ambil lagi air. Seperti ini. Dah. Nah. Baik, dah tutup. Baik, kalau misalnya wanita ya kan kelihatan gitu ya. Apanya? Mana tuh? Yang dibandingkan wanita ya. Mana? Ini juga tembus pandang. Ini yang nggak tembus pandang. Yang mandikan wanita. Auratnya wanita dengan wanita mau pena surat ya. Jadi kalau begitu wanita termasuk muhrimnya melihat di atasnya pusar boleh nggak? Boleh. Ya. Muhrimnya siapa? Anaknya. Melihat kakak perempuannya di atas pusar boleh sebenarnya. Tapi kalau melihatnya habis syahwat dosa juga. Baik, kita lanjut. Baik, ini sudah basuhan yang pertama ya. Basuhan yang pertama, basuhan yang kedua juga demikian. Satu sama, 1, 2, 3 sama. Tapi kalau misalnya Anda mengatakan biar tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak bolak-balik ada satu sini ada satu sini Orangnya. jadi enak tadi seperti yang disampaikan Pak Sujati tadi ya, itu lebih efisien. Baik, nah ini masih banyak ini ya, kita Untuk airnya, tiga. untuk air yang buat masih tetap masih pakai itu dari pertama ketiga. Iya, kita habisin ini. Kan ini masih banyak begini. Iya. Ya, kita praktek, kita habisin aja nggak apa-apa kan ini orang kedua ini, bukan orang pertama, masih kuat ini. Ya. Pertama wajah ya, wajah juga demikian, ini sekalian bersihkan. Ya, Ustaz, sampo rambut boleh nggak? Boleh. Tetapi kalau memang ini cukup nggak usah sampo nggak apa-apa. Ya, ini sudah sebenarnya ini bisa buat sampo rambut juga bisa ini. Ya,
Ya. Ini kita ikhtisar aja, ini kita nggak sentuh ya. Baik, tangan. 1, 2, nanti yang terakhir bisa dengan daun bidara. Jadi bisa milih ini apa ya. Terus ini masukkan. Ya. Coba lihat antum rasakan bau aromanya, wangi. Ya kalah, sabun kita juga kalah. Ya. Baik. Ada gambar perempuan ya? Ada gambar perempuannya. Nah, kalaupun ada sisanya, orang pakai masih nggak apa-apa. Kenapa? Karena bukannya, tapi kalau tangan sisanya, nggak mau pakai. Anaknya aja nggak mau, betul ya. Padahal sisa orang tuanya ya. Baik. Nah, ketika masuk juga sambil gosok-gosok. Sudah keramas juga. Iya, keramas juga pakai ini. Terus. Kasihan kalau dikeramasin kan. Pusing ya. Pusing. Baik. Terus yang ketiga, ketika kita misalnya, nah ini masih ada sisa, masih banyak. Jadi kalau misalnya kita ingin supaya nggak membalik-balikan lagi, sudah cukup tadi yang pertama, nggak apa-apa langsung diulangi lagi. Sampai yang ketiga. Ya, tapi afdalnya tetap dibalikin kalau bisa. Ya, baik. Saya kira semuanya sama. Sekarang kita akan coba dengan serbuknya. Jadi kita bisa milih dengan itu bisa. Jadi saya bilang Anda satu mayat satu sini ya cukup 20.000 ya. Tapi kalau ingin lebih natural lagi ini, kalau ini natural nih. Ya, kita coba pakai yang ini ya. Ambil ada. Sekarang saya coba yang ini ya. Ini juga sama, kalau ada yang menginginkan ada 4 ini ya masih ada 4 ini ya, harganya sama. Coba ini. Ya, cuma ini yang daun bidara, bukan yang ini. Kalau ada dalam yang lebih halus. Ada kimia. Berpacar ya. Nggak perlu pakai baju kembang berarti ya? Iya, nggak usah. Nyari-nyari kan. Bang-bang, macam ini yang minum belum. Terus untuk mandi atau minum. Busanya di kan saya sarankan kalau bisa 2 kombinasi. Ini yang ini yang agak kurang bagus sebenarnya. Ada yang bagus tapi yang lebih halus. Ini adalah daun. Jadi kalau mau kombinasi boleh. kayak melon. Bidara Cina namanya. Pilihan aja kan pilihan. Iya. Nanti kalau mau kombinasi Kedati. Tapi kalau ingin lebih afdal lagi dengan sidir lebih afdal karena ini yang natural. Ini yang dicampur. Sabun sama nggak apa-apa juga. Pemborosan. Nggak apa-apa. Iya, 1, 2 saya kira cukup sudah. Ya, saya kira sudah selesai. Pandemi. Caranya sama. Sekarang apa? Dibilas. Dengan air yang masih. Air ya. Oh, dibilas. Sekarang air pembilasan. Iya. Sekarang air pembilasan. Basuh sambil cuci. Berapa kali? 3 kan? Dengan cara yang sama. Sampai sabun. Siram. Karena ini sambil bersihkan. Yang pertama Mandi penuh dia. Guyur yang banyak. Seperti itu. Ambil tangannya sambil diguyur.
Ya, tolong dicarikan relawan untuk main kawan. Ya, silakan relawan main kawan. Ya. Satu lagi ganti kawan Jam berapa? Sama? Sama, sebelah sini juga sama. Untuk bilas sama dimiringkan kayaknya. Ya, sama. Dimiliki sama semuanya. Saya kira ya. Dengan kita masuk, dijaga, selalu dijaga aurat. Ini selalu diperhatikan. Saya kira untuk lebih ikhtisar, saya kira paham semuanya, caranya sama semuanya, diiringkan. Ya, jadi ketika jadi 1, 2, 3 setir, 1, 2, 3 air uzila, ya. Setelah terakhir yang ke-6, sebelum terakhir yang ke-6, yang ke-7 dengan kapur barus. Air dengan kapur barus tadi serbuknya siapa? Kita serbuknya. Itu. Kapur barus. Bubuk kapur barus. Saya biasanya banyak yang bilang dan saya itu di dulu akan diberikan Ya. wudhunya belakangan. Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, sebenarnya Awalnya wudhunya duluan. ada kata si istri orang yang saya mematikan, Ya. terus ya kan wudhunya batal. Oh iya, kalau itu yang batal, yang wudhu, yang hidup, yang mati ada. Ya. Tapi yang jelas afdalnya perempuan, enggak perempuan ya mandi. Itu afdal. Ya. Jangan sampai dihindari. Afdalnya laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan. Kalau darurat ya. Mengenai air ini dari awal kan kita disentuh. Ya. Jika gentong itu kemasukan tanah, apakah berubah status air itu basah atau gimana? Oh iya, itu juga pertanyaan yang bagus. Memang dijaga dengan status air, jangan sampai terkena najis, itu najis juga. Ya, makanya posisinya juga jangan terlalu dekat, ya, dengan najis. Statusnya air, kalau kena najis ya najis. Kena kotoran asli. Hidupnya. Makanya ada yang ini, yang mandi sendiri, yang nyiduk sendiri. Ini kan karena praktek jadi campur-campur. Ini yang bukan sebenarnya yang nyiduk itu khusus. Jadi nggak ikut istri enggak. Jadi yang mandi, ya biar kentangnya diambil dengan kayunya terjaga. Ya. Kalau misalnya masih ragu, ya boleh dengan selang pada akhir kita apa? Ya, Wudhu terakhir pakai selang kali Ustaz ya? Hah? Wudhu terakhir pakai selang kali. Wudhu yang terakhir. Wudhunya bukan maksudnya wudhunya mungkin lebih utama pakai selang kali. Wudhuin ya. Oh, kalau pakai selang, ya tetap pakai tangan kita kan? Iya. Iya, boleh. Bukan maksudnya airnya. Oh, airnya, ya boleh. Alirannya. Itu. Abdul gitu kan. Jadi kita ngambil air, terus ambil dengan selang. Ya, bukan di selang begini, bukan. Ya, gitu. Jadi lebih awal pakai selang ya. Betul. Ya. Nah, makanya ada sebagian yang melakukan naruh selang di sini, jadi airnya ngalir terus. Iya. Ya, ya, saya kira itu. Terakhir nanti seperti ini. Ini tidak butuh banyak, paling dengan 1 ember saja, ember yang sedang, bukan itu kecilian, dimasukkan ke kamar barus. Ini kalau buat orang itu kurang bagus harus disiramkan, karena dia untuk mayit bagaimana? Kalau mayit itu gunanya untuk supaya ada lebih awet ya. Nah, karena ini mayit kalau tubuhnya lebih awet itu kenikmatannya akan lebih. Maka pada saat kita memandikan terkait mengapani mesti tidak seperti daripada kabur. Pada basuhan yang ke-6 dinyati mandi mayit sampai tubuh seluruh wajib dihadap. Itu pada basuhan yang ke-6 ya. Maka pada basuhan yang ke-6 kita harus pelan-pelan menyiram jadi gitu ya. Pada saat setelah yang ke-6 yang terakhir dengan air yang kita mengapur harus. Ini cukup paling enggak dengan dengan
apa namanya dengan timba atau ember yang separuhnya tadi, yang kecil. Disiram-siram, nyiramnya pun tinggal siram aja. Bukan ini ya. Jadi nyiramnya itu bukan di atasnya ini kalau yang separuh. Siram. Ya. Kebanyakan gini. Udah, kalau nyiram begini kan ke sini nanti. Ke kain. Kita minta ini khusus ini saja. Kalau yang lainnya di atas kain. Iya. Tapi kalau ini kainnya diginikan. Jadi bukan dibuka. Terus juga sebelah kanan, sebelah kiri, bagian belakang kanan, bagian belakang kiri. Jadi paling enggak mayat itu dibolak-balik. Yang pertama pada saat awal mandi, yang kedua sidir sekali, kemudian yang muzila sekali, ya pas waktu mandi, kemudian yang keempat pada saat Kalau yang kecil begini enak, Ustaz. yang besar. Mondar mandir bolak-balik. Iya, yang besar. Kalau yang sedrum ini gimana, Ustaz? Iya. Nah, ini semua lihat. Ya, lihat situasi dan kondisi. Pernah saya ininya ambruk, Ustaz. Ininya ambruk, iya. Ya, semuanya itu tergantung dari kondisi dan keadaan. Ya, ketika kita tidak mau, ya, Miringin ditepok miring sendiri. Orang gede banget antum miring. ya, saya kira itu baik. Nah, sekarang kita praktekkan lagi bagaimana cara nutupnya. Oh iya. Ya, selesai ya. Saya ganti kain. Coba ini. Biar kalian lihat. Bagaimana cara nutupnya? Nutup apa namanya? Nutup mayit. Ya, saya mau praktekkan. Kan harus lihat aurat. Bagaimana caranya? Ya, saya mau praktekkan. Serban saya, ya, itu. Ya. Baik, antum lihat perhatikan ya. Cara Diadukin dulu gitu, Tas. ya, ini adukinnya begini. Kuasanya itu. Kalau kita dengan kain ikhram, tebal. Apa nih? Kain ikhram, biasanya kalau diatur dulu dengan kain ikhram. Tapi caranya begini. Ya, baik. Ini. Pertama dari sini. Ini kan? Tarik. Sambil ditarik ini. Sambil ditarik bawahnya. Terus, ada yang narik. Nah, terus. Mau nanya, lihat auratnya? Lu nggak kelihatan auratnya. Nah, Itu yang pakai kelihatan auratnya. Ya. Baru di ini. Nah, ini bisa bergerak sendiri. Nah. pintar banyak. Balik sendiri. Ambil pohon, masukin ke sini kan. Lakukan. Pohon masukin ke sini. Ya. Nah, sudah ditinggal sebentar. Afdolnya sebelum dikasih kapas, ahli keluarganya lihatnya di sini sebenarnya enaknya. Yang lihat masih Kasih kapalnya di sini. enggak di belakang ya. Jadi kalau keluarganya bisa lihat di sini atau dilihat di pasir kapas, tapi posisinya belum dikasih kapas enaknya. Yang lihat naturalnya. Kalau lihat kapas kan beda nanti wajahnya. Seperti inilah. Ya. Saya kira kita sekarang selesai. Coba, tidak ada jahitan. Atasnya tidak dikasih. Apa tadi ini nanti tadi? Serbuk kayu cendana dengan apa baru? Ya, kita lipat. Ya, jangan ada yang megang seperti saya. Ya, bersama-sama ikutin. Bersama-sama ikutin saya. Ya, bersama-sama ikutin saya. Gini. Ya, terus. Ya. Ya, sudah. Ya. Selanjutnya kita melakukan pembikinan pempes. Pempesnya, ya, sama kapasnya. Bukan kapas yang bulat, nggak ada ya.
Ini berarti nggak apa-apa udah darurat. Hai. Di Indomaret nggak ada kapas buletan masih nggak ada. Satu bal itu saja. Iya. Ya baik udah. Baik. Ini jadi kapas yang gulungan bukan ini ya. Bukan ini kalau kita artikan ini. Ini kapas gulungan itu kan? Gulungan. Nanti udah gantinya ini aja tisu udah. Anggap aja ini kapas. Ini kapas juga. Ya. Jadi nanti mayit ketika mau diangkat, kalau bisa sebelum diangkat ini disupel pakai kapas, dikasih kapas. Jadi di sini nggak usah ngasih lagi. Ini kasih kapas, ini kasih kapas. Ya, baik. Yang jadi praktek jenazah siapa? Oh bukan, ini perban ya? Baik. Masuk. Ini dilepas aja. Oh nggak pakai baju. Ya. Seperti ini tidur. Ya, baik. Ya. Enggak, sudah cukup. Celananya yang ukur. Ya. Ya, cukup ya. Nah, sekarang posisi ini mayit sedang ada di ini. Perhatikan. Coba diperhatikan. Yang kita lakukan setelah mayit diangkat, kalau misalnya belum dikasih kapas pada duburnya, jika dikapas, ambil kapas, tisu aja mana dulu. Ini kan dulu. Ya pokoknya ya. Baru setelah itu kita lakukan pemasangan pempes. Gimana pasangan pempes? Ini kan posisi tetap nggak kelihatan. Ini kita kirimkan ini. Kita ambil aninya tadi yang tadi kayak. Ya, ini ada kayak. Ya kalau ada kapasnya terasa. Ya. Jadi terus ini ya. Ini. Terus saya buka biar antum lihat. Gimana maksudnya? Gini. Kira-kira paham. Ini kenapa saya harus pakai ini untuk membantu kapas. Kalau kapasnya bagus, nggak perlu pakai ini sebenarnya. Kapas kan ada yang bagus itu yang kuat, yang gulungannya rapi. Nah itu nggak perlu. Ini hanya membantu kalau kita misalnya hati-hati. Misalnya kapas ini kualitasnya macam-macam. Kalau standar yang agak merotoli masih bisa. Ya, jadi kita selalu siap karena apa? Karena kita nggak tahu nanti yang disediakan kapasnya model apa. Seperti ini namanya pempes. Nggak usah diikat, Nggak usah diikat, ya. Nggak usah diikat. Tapi kalau kita lakukan pempes di tempat mandian, diikat. Tapi setelah ditaruh sini, dilepas ikatannya. Oh gitu. Kalau ada ikatan. Ya. Nah, tadi kan posisinya kan masih ada kain di atasnya ya. Iya. Ini si mayat masih ada Iya, kain. iya di atas kainnya, iya, nggak begini. Nah, praktek yang saya lihat, mohon maaf ini kadang mayat itu kadang posisi begini, itu kadang kelihatan pempesnya begini, kelihatan begini. Mohon maaf ini kadang dikasih kapas biasanya kalau yang di sini. Ini ya, kelihatan begini nih, kasih kapas, buka begini, kelihatan ini, pakai kasih kapas kan sini ya. Ini udah, sudah lakukan pempes, udah ya. Udah ngasih pempes. Langkah selanjutnya sebelum kita tutup dengan ini dengan apa? Dengan atas ditulis mana kita punya Ustaz ya? Ini Ustaznya. Ini kamu. Ini ada. Jangan minyak busri dulu. Ini busri dulu. Ya. Minyak yang bagus. Ya.
yang harga 50.000 lah yang paling Selama besar. ini belum ada yang praktek pakai itu nih. Ya, kalau bisa berilah minyak yang agak besar sedikit. Ini apa ya? Bukan enak, seger. Ini kalau bibit lama bilangnya. Tempelin, ini amalan guru kami ya. Ditulis di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang enggak kelihatan cuma ditulis dengan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usah diulangi dulu ya. Terus ya. Ya, enggak apa-apa ini contoh ini. Terus pas nggak pakai baju lagi pas ya, jadi praktek pas pakai baju, kalau pakai baju nggak bisa. Ini la ilaha illallah. Terus di sini tulis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Panjang. Insyaallah lam yanalul adab. Nah, kalau misalnya Anda lupa, cukup bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah Muhammad Rasul. Nah, gampangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah Muhammad Rasul. Tutup lagi. Iya, enggak apa-apa, tutup lagi. Ya. Baik. Sudah ya? Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Memasukkan kapas, bisa ngomong dia kapas ternyata. Dahulukan kanan dulu lalu. Kenapa Rasulullah sedang pakai sebelah kanan dulu? Mana ini? Loh, miring sendiri. Ya. Yang enak kalau main bisa miring sendiri. Ya. Terus ini kita dimasukkan ke mana? Hidung. Kanan dulu, kiri, terus mulutnya cukup ditempel gini. Ya, baik. Selanjutnya nanti ada lagi. Ya, sudah, tutup dulu. Selanjutnya, karena yang nggak saya pernah lihat di sini, anggota wudhunya tidak dikasih minyak. Kasih minyak, nih. Tangan. Laki-laki minyaknya kasih minyak yang bagus. Nggak ada yang pernah pakai minyak. Banyak kan? Ini tempelin. Nah, ini anggota wudhu. Ya, kalau bisa kita kasih semuanya. Ya, kalau mau satu-satu dulu. Ini wangi nih tangannya. Ini adalah anggota wudhu. Kok anggota wudhu? Anggota sujud. Anggota wudhu. Anggota sujud. Anggota sujud. Mana itu? Nah. Ya enggak apa ini. Mana ininya? Sama tisu ganti kapas. Ganti kapas ya. Ini misalnya kapas ya. Kasih ini. Anggota seperti ini. Kalau takut lepas, benang mana benang? Nah, awas ada jarumnya diamanin. Nah, seperti ini. Jarumnya diamanin. Cukup diputer-puterin aja. Bukan diikat, diputer-puterin. Ya. Tangannya wangi, tangannya dia wangi. Ya. Kira-kira. Tapi kalau minyak nyong-nyong enggak ada. Kalau minyaknya kayak begini nih, yang melapani juga senang. Seger banget. Lama-lama yang datang juga wangi. Iya. Yang datang yang Masya Allah. Ini minyak apa ya ini? Bisa dicontohin minyak apa ya? Namanya. Enak seger ini. Lagi apa namanya siang-siang begini. Masya Allah. Baik, kita taruh. Ambil lagi yang sana. Kita ambil. Boleh. Boleh. Semua tergantung tadi yang saya bilang. Minyak goreng nggak boleh. Minyak goreng nggak boleh. Buat yang mandiinnya minyak goreng. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah. Ya, ya udah cukup tempelin seperti salad. Tangan di atas. Baik. Ya.
Lanjut ya. Selanjutnya apa? Apa? Sama. Ambil minyak, lutut kanan. Ambil minyak, lutut kiri. Kasih tisu, bukan pakai kapas, bukan tisu kapas. Kasih serbuk kayu cendana dengan kapur barus. Kalau nggak ada serbuk dalam dia, cukup kapur barus ya. Yang penting kapur barusnya tempelin. Ya, kanan dulu harus kiri. Ketika nempelin juga gini, mesti kita butuh untuk ini ambil. Nah, ini nggak bisa dipotong. Dilipetin aja. Kalau ini sambil menjaga auratnya, menjaga auratnya. Jadi apa namanya? Benangnya juga jangan benang yang tebal, benang yang apa namanya? Yang gampang. Tapi kalau kita misalnya mendapatkan kapas yang agak lebih bagus, bisa itu kapasnya tinggal kita ya penuh, jadi penuh. Iya penuh. Ya, kalau kapasnya bagus itu nah, iya betul. Kalau kapasnya bagus kita bisa penuhin begini, jadi langsung diikutin dengan dibesak ini. Kanan kiri terus juga sama ini. Kanan kiri sama. Dikasih minyak pada telapak kakinya karena itu adalah anggota sujud. Selesai. Baik. Terakhir. Panas. Apa panas? Oh iya, apa baunya gitu? Apa? Angin panas. Panas baunya. Oh iya biasa. Kasih minyak lagi. Ini anggota kasih minyak lagi. Biar adem. Ya, ini kasih minyak. Ya sudah. Sekarang prosesi kita untuk saya kira sudah paham ya. Sekarang kita proses. Nggak dipakai, nggak ada juga kapas. Oh iya. Dikasih itu tadi kabar baru sama ini minyak lagi sudah. Kabar baru saya ditumpuk gitu. Tak. Sudah. Nah, ini ya. Ya, baik. Jadi saya pakai spidol. Ya, jadi itu ya baik. Sekarang prosesi untuk ya. Ini dibukanya itu kapas kesian. Baik, ada satu ustaz antum di sana. Cara mengkafani. Nah, buka. Terus kita buka agak lebar. Tetap dalam posisi aurat harus dijaga. Bagaimana caranya? Coba kita perhatikan. Persis ketika kita sholat. Yang mana dulu yang sholat? Ini. Karena dia berarti sini dulu ya. Perhatikan. Ini sambil pelan-pelan begini kan. Tapi paruh bukan. Oh, sudah. Ini ya. Ini pelan-pelan. Terus diikat ada bentuk kepalanya dibuka. Ya. Minyaknya tadi mana? Minyak kiri. Kalau kamu bangun takut orang di sini lari. Tadi ada nggak apa ya? Praktek. Tergantung ahli warisnya. Ahli warisnya mau pelit, kurang, ribuan. Yang ahli warisnya apa mencintai mayat pasti dibelikan minyak yang agak bagus. Ya, disiram. Pulang. Kamu jalan-jalan malam ya. Ini juga boleh ditambahin karena ada sisanya dihabisin. Ini apa namanya ini bukan lagi apa namanya ini? Harus
baru. Ya, baik. Nah, ambil lagi satu. Iuran desa Papan naik lagi. Ini juga. Nah, ini yang terakhir. Habisin. Ya, habisin ini. Wah. Ini ya. Yang aja. Kalau kita habisin sampai baunya semerbak wangi. Jadi yang membawa mayat itu baunya masya Allah. Iya, kalau baunya minyak putri duyung ya habis dipakai hilang kena angin. Ya. Baik. Lanjut aja. Jangan di kuburan. Iya. Soalnya wangi itu. Kalau yang ini nggak usah dikasih. Udah. Baik, sekarang cara ikat seperti ini ya. Ini tadi kain, tidak pakai dijahit. Ya, ini kain. Kemudian talinya, mohon maaf ini karena talinya ini kebetulan di darurat ya. Jadi saya tadi sebenarnya sudah nyiapin, cuma terputus, belum sempat jahit. Jadi kita pakai kain yang ada. Sebenarnya ini kainnya putih, ini harusnya pakai kain putih. Nah, cuma kainnya talinya ya. Walaupun ini juga nggak apa-apa, cuma agak nyeleneh aja, nggak ada tali kain kapan yang hitam. Kita yang rapi ya. Ya, kita butuh biasanya kalau saya pribadi umumnya 4 gini yang cukup. Satu, saya sudah sebenarnya bawa. Tadi nggak sempat untuk jahit karena ini terputus. Ini sebenarnya saya sudah bawa, cuma terputus. Harusnya dijahit biar nyambung terus. Ya, maka ya. Saya pakai yang ada dulu. Butuhnya biasanya kalau saya 4 gini. 1, 2, 3, 4 Maksimal. ya. Coba sekalian praktek buat saya juga. Silakan digunting. Ada gunting nggak ada? Kalau nggak ada gunting nggak apa-apa ya. Paling nggak ini lebihnya segini ya. Saya ikat gini aja ya. Atau enggak? Sisanya segini ya, kira-kira ya. Nah, tadi saya bilang hanya 4 ginian saya. Caranya untuk mengikat tengah, digulung seperti gulung biasa sampai akhir. Seperti ini ya. Tangan. Baik, caranya, cara ngikatnya, ya kan tunjukkan. Ini tinggal ditarik aja. Ya. Tali apa ini? Tali hidup, tali hidup ya ini ya. Simpul. Terus, ya ngeliatin terus ini. Masukkan. Angkat dikit. Pada lengannya. Lengan. Ya, nah seperti ini. Setelah pundak, pinggang. Untuk pinggang masukkannya di bawah kaki. Ini pinggang ya. Pinggang ya. Setelah pinggang apa? Lutut. Ini lutut.
setelah lutut terakhir. Nah, ini sisanya. Nah, saya bilang tadi kira-kira berapa? 4 ini ya saya. Ya, antum semua sama. Rata-rata seperti itu cukup 4. Jadi kalau mau bikin tali standarnya seperti itu, Pak. Dengan tali hidup. Nah, sudah. Ini sisanya segini. Seperti yang saya tadi. Jadi paling segini kan ya? Ya. Jadi persis sudah 4 kali yang saya bikin. Itu standar. Walaupun orang semua rata-rata pas. Baik, bukan ditutup. Iya, bukan ditutup. Baik. Setelah kita lakukan ini, bagaimana cara membukanya? Itu penting juga ya. Cara bukanya. Cara bukanya begini. Buka tali. Kalau di kuburan dibuka. Ya. Kita kan mau ini nempelin ke tempat ke tanah. Ini dibuka dulu. Dalam makam ya. Iya. Iya, dari dalam lakat. Ini dibuka juga. Ini juga. Ini kali tarik. Nah, ini kan miring ini. Ini kan miring posisinya. Ya kan? Apa pahit kan miring posisinya. Kalau miring lebih mudah ini karena terlentang itu. Tinggal satu. Lihat, langsung aja tempel sini. Sini. Jadi, ya udah. Nah ini udah. Langsung kan, plak. Ada yang ditaruh di kakinya, silakan nggak apa-apa. Kalau itu stay, nggak terlalu. Nggak dibawa pulang lagi. Oh nggak pulang lagi. Kali buat mayat berikutnya. Nggak apa-apa. Ada yang naruh terus ditaruh di kaki, nggak apa-apa. Ya terserah itu masalah menempatkan. Saya tidak pernah mendapatkan harus begini begitu. Yang penting yang jelas harus dilepas. Permasalahannya bagaimana mayat pandemi virus corona ini yang ditaruh di peti. Ngadepnya nggak dibilang otomatis terlentang ya katanya. Saya sudah wanti-wanti. Tolong yang di peti iringkan. Kalau nggak diiringin, terus yang di peti. Yang saya pikirin juga bagaimana iketannya gitu loh. Ya, itu permasalahan. Tapi ya kita sudah berikhtiar, sudah ngasih. Kita punya kekuasaan yang bertanggung jawab, yang punya kekuasaan. Kenapa kok orang yang meninggal diponis corona tidak perlu dimandikan, harus langsung dipeti, harus ini, padahal secara ilmiah belum tentu juga bisa menularkan atau virus. Tapi yang jelas ini termasuk daripada perkara masalah di akhir zaman seperti ini. Semoga kita terhindar dari saya khusnullah, insya Allah dengan hadirnya kita ini akan menjadikan sebab kita terhindar daripada virus. Ini suka jadi pembicaraan udah di makam ceritanya kan. Sudah dimiringkan, kemudian posisi yang harus terbuka itu apa, yang nempel di tanah tuh muka atau pipi atau kaki atau pipi aja. Pipi saja. Pipi. Bukan. Tapi kalau misalnya susah ya, posisinya susah, minimal ada bantalan. Diciumkan dengan tanah terus letakkan. Atau biasanya kan ada tanah itu ditempelin misalnya. Iya. Ya. Iya. Soalnya kan ini tinggi. Iya. Ini jauh kan, Jauh, kalau ya, dia miring iya. pasti Tidak dari celana. Baik, ada lagi yang bertanya? Saya kira itu yang paling terpenting. Jadi intinya nanti saya akan titipkan beberapa botol sabun bidara sama serbuk bidara. Tidak mesti kalau ada yang kepingin ya. Saya tadi kalau Ustaz Karim tadi ada 6 ya, ada 6 kalau nggak salah berapa tadi? Ada 2, terus ada lagi 2, 1, 4, terus ada lagi 1, 5 ya. Baik, nanti adanya ke Ustaz Karim saja. Sisanya bagi yang kepingin, kami persilakan sambil antum bisa menikmati. Oh, ternyata daun bidara atau dipakai daun seperti ini, Anda akan rasakan sendiri. Maka perlakukan mayit itu dengan sebaik-baiknya seperti itu. Demikian juga kainnya. Anda ini kain ini silakan dipegang dan coba. Ini kalau dibuat gamis enak Anda. Maka jadikan kita menjadi kain apa? Baik, selanjutnya
Ini yang terakhir. Belum diasalin Pak, belum diajarin. Ini yang terakhir. Misalnya ada yang bertanya, bila ada orang meninggal dunia terus minta dengan cara kaifiah yang kita sampaikan, termasuk dengan daun bidarahnya, sabunnya, saya sudah menyiapkan. Saya sudah siapkan dan bahkan nanti ke depan di wilayah kami juga saya koordinasi yang meninggal. Ini calon amil yang lainnya, yang alumni dan sekolah yang akan jadi naib amil di RW 05 Pak Borongga. Makanya datang di sini saya suruh ya. Amilnya kebetulan teman saya dulu guru di Darul Futulah juga, Ustaz Khairon. Nah itu amilnya nanti, naib amilnya ya. Jadi di sana sudah komitmen dengan saya. Insya Allah kalau ada di wilayah tersebut yang meninggal dunia langsung dipraktekkan cara begini. Jadi saya akan mempersiapkan kapan. Saya juga kemarin jujur bikin sarung tangan. Jadi ada bikin sarung tangan, bikin talinya yang tadi itu, bikin talinya sendiri. Termasuk juga siwaknya khilqah atau kain potongan itu sudah kami bungkus rapi. Dan juga ada yang meninggal dengan kami ambil. Nah, ketika sampai kepada batasan pada minyak pun saya terpaksa saya masuk minyak akan saya berikan fasilitas. Tinggal milih, ayo mau minyak apa? Ya, minyak yang kualitas rendah, top tengahan, atau yang enakan dikit. Nah, udah, begitu aja sudah. Ya, nah, ini nanti kita sediakan di Tuku Al-Busro. Bagi yang kepingin mengetahui di mana letaknya silaturahim, nanti bisa dengan ini Ustaz ini yang menjadi wasilah kita berkumpul di tempat ini. Kebetulan ini semua alumni, ini alumni dari Pondok Pesantren Darul Futulah. Ya, jadi insya Allah semoga silaturahim ini bawa berkah. Dan saya juga kebetulan sudah sekitar ada mungkin 10 tahun Pak, jadi ada ya. Mulai dari si Fuad belum sekolah kalau nggak salah ya. Itu saya sudah ngajar di sini setiap Sabtu minggu yang kedua. Kalau ingin hadir silakan. Pada saat sesi tanya jawab, saya berikan pertanyaan apa yang diinginkan. Nggak mesti dengan fokus kajian saya. Dan setelah kajian, biasanya saya suka duduk di situ, masih dikasih minum air sama makan donat atau apa ya. Nah itu saya kasih kesempatan yang menurut saya pun silakan. Termasuk yang berhubungan dengan mandikan jenazah. Jadi masih ada waktu. Jadi saya setiap Sabtu minggu yang kedua ada di Masjid Al-Ittihad. Sabtu minggu yang kedua subuh. Ya. Anda sholat subuh di sini, nanti habis sholat subuh kalau ini panjang lebar boleh bertanya dengan apa yang berhubungan dengan masalah mandikan dan mengkafanin jenazah. Saya kira itu waktu terus berjalan untuk melihat jam berapa ini. Setengah 12. Tadi kita mulai sekitar setengah 9. Ya, nah, itu bisa bayangkan. Tadi saya sebenarnya itu masih praktis itu, masih belum serat semuanya ya. Karena kita harus sadar yang kita mandikan ini adalah orang yang hidup, mesti dia kedinginan. Nanti kalau habis itu masuk angin kita juga yang masalah ya. Paling Anda saya kasih tahu ini 1 kali, lakukan 3 kali. Nah, tadi saya sampaikan ya. Saya kira itu tadi semua sudah hampir lengkap semuanya. Jadi kita perkirakan jam berapa? Setengah 9. Kita kajiannya mungkin 1 jam, terus setengah 10, 2 jam. Memang rata-rata begitu. Jadi jangan sampai nanti ketika ada orang minta dimandikan dengan cara kita, terus kok lama banget. Memang itu yang ingin kita berikan. Ada doa-doa yang sebagainya. Sekitar lebih kurang 2 jam. Nah kalau mau ecek-ecek, maaf ini, yang mau hanya nyiram itu nggak bisa, nggak usah 1 jam, setengah jam udah kelar. Ya, tapi kita berikan. Ya, nah, insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita yang terbaik. Nah, saya kira cukup karena sudah menjawab. Ya. Selama proses memandikan itu si dokter boleh. Nah iya, nggak boleh sebenarnya. Kecuali untuk dokumen pribadi dan Anda tidak menempatkan pada tempat yang tidak pada tempatnya. Karena itu termasuk tugas daripada amil, tugas daripada yang mandikan jenazah harus amanah. Tidak boleh membuka aib seseorang mayit kepada kayalah. Amin. Tidak boleh. Ya, harus dijaga aib. Kalau ada kebaikannya silakan, kalau kebaikannya, tapi kalau kejelekannya jangan. Ketika dimandikan ada sesuatu jangan disampaikan. Ya, saya kira itu. Ya, waktu menjelang zuhur kita bacakan Fatihah. Semoga kajian kita ini bisa memberikan manfaat.
bermanfaat dan kita mendapatkan husnul khatimah indal maut. Wa dunia wa ala kulli nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, antum kalau ada misalnya, ya ini kan ada di beberapa tempat, misalnya ada yang menginginkan mengadakan tata cara yang seperti tadi di tempatnya atau di musolahnya, nanti bisa perkirakan sendiri. Tadi kain kafannya sekitar 210, terus sabunnya 20, terus tadi cendananya 5.000 ya. Jadi kurang nggak jauh beda dengan apa yang sedang dijual di paket-paket ya. Nah, kalau ada nanti kalau di kain kafannya nanti di dekat rumah saya ada toko kain, Anda bisa sekarang praktek memotong-motongnya, ya. Nanti boleh. Ustaz, saya kepingin belinya kain langsung yang tidak dipotong, maksudnya yang terus apa? Nggak perlu dipotong-potong. Prakteknya sambil potong kain kafan gimana? Boleh, nanti kita akan praktekkan. Ya, karena kebetulan tadi memotongnya bukan di sini, potongnya ada di sana. Jadi habis beli, Ustaz Karim ke rumah saya, terus dipotong-potong di kediaman. Tapi jika ada yang menginginkan praktek bagaimana cara memotong kain kafan, nanti bisa ke mengadakan di tempat yang lain. Nanti kalkulasi dananya bisa konsultasi dengan Ustaz Karim. Ya, semuanya insya Allah akan kita berikan yang terbaik. Ustaz, yang tadi kita jalanin kan kalau saya lihat cuma 3 layar. Nggak ada baju, nggak ada. Itu untuk perempuan. Itu untuk perempuan. Laki-laki tidak ada. Silakan Anda buka kitab fikih mana saja. Tidak ada keterangan bahwasanya laki-laki itu ma'izar wa khamisun wa khimarun. Yang ada adalah salah sunaba'if. Ya, likulli thawbin yaqumu jami'u badani mayyit, satu kain helai menutupi seluruh tubuh mayit. Salah sunaba'if. Untuk walil mar'a khamsa, lafawatan 2 lapis kain, setiap kain menutupi jami'u badanihi, wa ditambah yang ketiga khimarun, apa? Jilbab atau penutup kepala, wa izarun, sarung, wa gamisum dan gamis. Yang menjadi fakta yang ada di lapangan, terkadang yang gunanya buat perempuan digunakan laki-laki. Ini fakta. Jujur saja, saya juga bingung saya. Kenapa? Kok secara hukum gak ada masalah memang, itu bukan perkara nggak boleh, nggak sah nggak ada masalah. Satu kain nutupin aja cukup satu. Ya. Tapi pertanyaan kenapa diberikan yang paling afdal? Bukan yang ini laki-laki, perempuan kok dipakai laki-laki? Laki-laki afdalnya? Jadi semua itu kepada afdalnya. Ya, tapi ala kulli hal kita bersyukur paling enggak kita mengetahui ya apa yang bisa saya sampaikan tadi, semuanya tidak lain adalah apa yang pernah kami dapat dan kami praktekkan selama ini dalam mandikan jenazah dan mengapain jenazah. Kalau ditanya lagi, kenapa kok talinya tidak terputus? Cukup saya jawab, itu sanad yang saya dapat dari guru ke guru, dan saya khusnudzan Sahih Ratib Al-Hafidh bin Haddad yang mana beliau guru kita adalah yang termasuk jenazahnya insya Allah khusnudzan saya diikat dengan tali yang tidak terputus, bahkan kepada Sayyidina Muhammad. Karena amalan ahli tariq itu kuat sekali, antara runtutan guru ke guru, sanadnya itu sangat kuat dan amalannya itu turun menurun. Ya, saya pernah nanya kepada beliau, Syekh Abdul Qadir, kenapa kok dia terputus? Kalau di sini terputus, dia menjawab dengan jawaban yang simpel, ini amalnya kaum Wahabi, kata begitu. Ya, bukan berarti tidak boleh ya, silakan, tapi ini amal hakna, maknanya amal kami as-salafuna wal habaib dengan kain, ya apa, dengan tali yang tidak terputus. Maka kalau Anda mengkafani dengan tali tidak terputus, maka sanadnya Anda sampai kepada guru-guru kita yang ada di Tarikh Hadramaut. Jadi kalau ditanya, termasuk talinya akan kami siapkan di tubuh kami nanti. Saya pokoknya nyiapin lengkap. Jadi kalau ada yang ingin praktek, tinggal langsung kontak, nanti bisa ke Ustaz Karim, tempatnya di mana, nanti insya Allah kita akan siapkan, kita sediakan, ya, termasuk kain kafannya yang masih belum terpotong-potong. Jadi sekalian praktek memotong kain. Mungkin ada lagi bertanya, bagaimana kalau kainnya ternyata bulunya itu tidak lebar, ya kan? Tidak lebar kan ada yang pas 90 cm. Mau nggak mau dengan cara dijahit, ya, dengan cara dijahit. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, ya. Mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And comment di Basuki 905. 905. Oke?